Salam jumpa lagi teman-teman semua. Ketemu lagi kita ya. Saat ini saya mau sharing sedikit masalah kalender untuk maintenance. Jadi kalender maintenance ini manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu yang udah pasti adalah untuk visualisasi jadwal secara jelas. Kemudian ya mengurangi risiko terlewat ya. Dan yang ketiga yang paling utama itu manajemen waktu yang efektif supaya bisa kelihatan berapa sih sebenarnya load per hari itu atau ada clash dengan kegiatan yang lain. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya sudah siapkan beberapa contoh kalender yang teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Yang pertama ini kalendernya adalah kalender mingguan. Jadi ini tampilannya 1 bulan. Di sini menampilkan data unit, kapan unitnya akan dilakukan pekerjaan maintenance, siapa nama mekaniknya. Unit yang kedua, demikian juga unit yang ketiga dicontohkan untuk misalnya ini bulan Desember ya, tanggal 30 2024. Tapi kalau bulan Januari di tanggal ini contoh, misalnya tanggal 1 itu yang maintenance yang sudah terjadwal adalah DT03 jam 8 mekaniknya Budi, DT17 jam 9 mekaniknya Budi juga, mobil pool 03 jam 10 mekaniknya Tri bulldozer dan seterusnya. Nah di sini bisa kita lihat kalau untuk contoh 1 ini adalah pekerjaan maintenance dengan jadwal interval setiap 16 hari. Ini kalau kita ganti misalnya jadwal per 20 hari misalnya. Nah, nanti ini sudah berubah sendiri ya. Atau kita mau bikin jadwal 19 hari misalnya atau 18 hari. Nah, diberubah sendiri. Nah, jadi kalau kita geser ke bulan berikutnya, bulan Februari, unit-unit apa saja yang sudah kita jadwalkan di bulan Februari dengan interval 18 hari kerja. Ya. Nah, database-nya jadwalnya ada di sini. Ini tadi contohnya misalnya tanggal, unitnya apa, uraiannya, kemudian kapan dia akan dijadwalkan masuk bengkel atau perbaikan, mekaniknya siapa. Unit 2 sama, unit ketiga sama, unit keempat kalau ada, dan seterusnya ya. Jadi ini contoh yang pertama, teman-teman bisa lihat untuk yang pertama ini dengan interval waktunya bisa ditentukan di sini. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, kalender yang kedua masih mirip, tapi ini hanya mencantumkan nama unit saja ya. Jadi misalnya bulan Januari tanggal 1 itu adalah DT03 17 pool dan excavator. Sama ini ya, kalau kita ganti harinya di sini, intervalnya misalnya menjadi 18 hari ya, unitnya akan berubah juga ya. Nah, tapi ini kita bisa pilih dengan data list untuk bulan Februari, untuk bulan April misalnya. Oke, ini contoh yang kedua. Database-nya gimana? Ya, mirip dengan yang tadi masih ya. Jadi tanggal jadwal kapan dilakukan dan langsung unit saja. Jadi lebih fleksibel ya, daya tampung unitnya juga lebih besar. Teman-teman kalau mau menambahkan juga masih bisa ditambahkan ke kolom N ya. Jadi data unit saja di sini. Ini 1, 2, 3, 4 sebagai contoh. Ini kalender nomor 2 ya. Kemudian untuk kalender nomor 3. Kalender nomor 3 tidak pakai interval waktu,
tapi sumber datanya ini ya, tanggal kapan dilakukan maintenance, nama unitnya apa yang akan dilakukan maintenance, ya kan, kemudian jadwal maintenance yang terakhir, kapan terakhirnya maintenance, kemudian maintenance yang berikut setelah dari tanggal hari ini misalnya yang ditentukan, setelah dari tanggal ditentukan, bulan sebelumnya atau bulan lalu, kemudian nextnya setelah dari tanggal ini untuk tanggalnya, kemudian berdasarkan kilometer ya, kilometer sebelum saat ini atau kilometer pada saat dilakukan maintenance yang terakhir pada angka berapa saat ini sesuai dengan tanggal ya. Nah, pada tanggal pada kilometer ada odometer berapa, kemudian servis yang berikutnya dilakukan pada odometer berapa ya. Nah, di sini saya contohkan saja nama driver, bisa jadi juga di sini nama mekanik sebenarnya, bahkan di sini ada nomor telepon contoh ya. Kemudian statusnya apa bisa dijelaskan di sini. Kemudian ini early service ya, kemudian on time service atau overdue service, artinya service yang dilakukan sebelum tanggal yang dilakukan. Kalau on time service artinya jatuh pada waktu yang ditentukan. Overdue service artinya service yang melewati dari tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian ini juga komennya adalah complete in progress atau masih antri. Kita lihat tanggalnya, kalendernya gimana di sini. Sama ya, masih kalender mingguan. Jadi kalau kita geser bulannya, nah nanti ikut ini. Ini kepala tabelnya harus sama dengan yang di sini. Ya, sama dia. Jadi kalau kita geser ke bulan Februari, ini ada kode-kode warna kecil-kecil di sini. Ini menunjukkan tanggal di mana ada kegiatan maintenance. Ya, kalau kita geser lagi tanggalnya, oh ini belum dimasukkan jadwalnya bulan Maret. Nanti di sini bisa diisi. Ya, ini kebetulan tanggalnya di sini sampai dengan bulan Februari saja, bulan Maret belum diisi. Oke, makanya di sini kosong ya. Tapi kira-kira begini teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini muncul sendiri. Selain tanggalnya ada, di sini juga muncul khusus untuk bulan Februari, di minggu-minggu keberapa, di hari apa saja. Oke, kita lihat lagi kalender yang nomor 4. Kalender yang nomor 4 mirip dengan yang nomor 3 ya. Ini begini. Cuman di sini saya coba padukan, ada 2 pekerjaan maintenance. Satu maintenance-nya adalah routine maintenance. Kemudian yang kedua adalah bi-weekly maintenance atau maintenance 2 mingguan. Ini pengecekan 2 mingguan. Ini adalah maintenance, kalau kita bilang ganti oli ya, maintenance besar, kerjaan berat. Jadi sekali lagi kita lihat tanggalnya. Tanggalnya adalah mirip dengan yang tadi ya. Kemudian ini yang untuk routine maintenance. Kemudian ini untuk yang 2 mingguan. Checklist 2 mingguan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ganjil. Kemudian Senin sampai Sabtu, Minggu genap. Ya, ini tanggalnya berapa? Unitnya apa aja? Unitnya yang 1, unit kedua, unit ketiga, unit keempat, unit kelima, dan seterusnya. Nah, ini tanggalnya tanggal berapa? Jadi kalau kita lihat, kali ini sama dengan yang tadi ya. Saya masih pakai data yang tadi. Ini contoh ya. Kemudian kalendernya. Nah, kalau kita lihat di bulan Februari ya, di sini. Nah, itu nanti langsung bisa kelihatan sendiri ya. Kalau untuk yang routine maintenance, dia warnanya agak kehijauan di sini latar belakangnya.
Tapi kalau yang warna merah ini adalah untuk pengecekan 2 mingguan. Nah, ini contohnya sampai di situ datanya. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman semua ya. Kemudian yang kelima, nah ini kalendernya kalender tahunan. Kalender tahunan artinya semua bulan ada di sini. Nah, kita lihat dulu ya di sini apa ini. Nah, jadi yang warnanya sedikit abu-abu ini adalah daftar hari libur nasional. Kemudian di sini saya sedikit sekali nih mencontohkan jadwal maintenance ya. Jadwal maintenance misalnya tanggal 15 bulan 3, bulan 4, kemudian ada juga yang di bulan 7, bulan 11 ya. Kemudian unitnya apa? Unit 1, unit 2, unit 3. Bahkan mekaniknya juga bisa ditulis di sini. Mekanik 1, 2, dan mekanik 3. Ini kalau tanggal-tanggal yang sifatnya tetap ya. Kita lihat kalendernya seperti apa. Nah, yang pertama kalau di sini contoh kebetulan hari ini adalah tanggal 29. Kemudian yang warna hijau ini adalah hari libur nasional. Ya, sedangkan yang warna biru ini adalah jadwal servis unit yang sudah ditentukan atau yang sudah terjadwal. Dan setiap tahun dia akan tetap jatuh di tanggal yang sama. Coba kita geser ke tahun 2026. Ya, dia tetap tanggal 4. Tahun depannya lagi, ya. Nah, jadi itu juga mengikuti hari-hari liburnya, ya. Oke. Jadi dia jatuhnya tanggal 4 terus. Kalau memang sistem penjadwalan unit atau penjadwalan maintenance unit teman-teman memang jatuhnya di tanggal yang sama, mungkin kalender ini yang tipenya begini atau model begini cocok untuk digunakan ya. Ini contohnya sedikit sekali, ini ada 4 unit ya, bisa ditambah lagi dengan unit-unit menyesuaikan dari kebutuhannya teman-teman. Baik, rasanya itu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sifatnya fleksibel ya, menyesuaikan kebutuhan teman-teman di operasional. Terima kasih, sampai ketemu di sharing-sharing yang lain.